Bab 35. Ketika Ridho hendak membuka himar Asma, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar pintu. Asma langsung mengambil cadar dan mengingatnya, bersikap seolah tak terjadi apapun. Ridho mulai melangkah mendekati pintu untuk membukakannya. Assalamualaikum Tuan, maaf mengganggu. Saya ditugaskan untuk mengantarkan makanan ini, selamat menikmati. Ujar pelayan yang biasa disebut room service di perhotelan. Terima kasih banyak. Ridho mengangguk dan tersenyum simpul. Setelah pelayan room service itu keluar dari kamar mereka, Ridho kembali menutup pintu dan memandang Asma dengan senyuman nakal. Kita lanjutin ya Asma. Ucap Ridho menatap teduh istrinya. Asma menunduk malu tetapi mengiyakan. Mereka pun menyatu. Berharap kali ini akan ada malaikat kecil yang tumbuh di rahim Asma. Setelah pagi tiba, Asma, Ridho dan rombongan jamaah mulai bersiap untuk pergi ke miqat. Miqat adalah batas waktu serta tempat dimulainya haji dan umroh, juga tempat dimulainya niat dan berpakaian ihram. Sesampainya di miqat, rombongan umroh melafazkan niatnya. Setelah hampir seminggu lebih lamanya mereka melaksanakan umroh. Serangkaian syarat dan rukun umroh telah mereka laksanakan. Mulai dari tawaf di Masjidil Haram sebanyak 7 kali putaran, sa'i. Berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, serta yang terakhir adalah tahalul, yaitu mencukur rambut minimal sebanyak 3 helai. Dalam hati Asma dan Ridho, mereka berharap selalu bisa menjalani kehidupannya di atas keridhaan Allah. Dan menjadi jodoh yang tak terpisahkan dunia akhirat. Asma terdiam dan terlihat khusyuk. Dan suaminya baru pertama kali menjejakkan kaki di tempat suci ini. Rasa syukur berulang kali ia panjatkan kepada Sang Khalik. Begitupun Ridho, ia juga tak kalah khusyuk. Berjanji akan menjaga semua yang Allah berikan berupa kenikmatan yang tiada taraf di dalam hidupnya. Wahai Zat yang Maha Menjaga, jagalah kami agar selalu berada di jalan-Mu yang lurus, doanya dalam hati. Sebelum pulang, rombongan Asma dan Ridho mengunjungi Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang, yang diyakini tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Asma, coba ukir nama kita di batu ini, supaya cinta kita kuat dan awet selamanya. Bisik Ridho di telinga Asma. Tidak boleh Mas, kita harus menjaga tempat ini agar selalu bersih. Jangan dicemari dengan tulisan-tulisan seperti itu. Ujar Asma. Sedikit saja, namamu dan nama Mas. Dengan tulisan yang kecil agar tidak terlalu nampak. Rengek Ridho seperti anak usia 7 tahun yang minta dibelikan mainan oleh mamanya. Mas, kalau mau hubungan ini awet banyak caranya. Bukan hanya coret-coret di sini, kita minta sama Allah, berdoa sama Allah agar hubungan rumah tangga kita langgeng hingga jannah. Ucap Asma dengan suara lembut seraya tersenyum manis. Masya Allah Asma, terima kasih sudah mengingatkan Mas ya, I love you full pokoknya, goda Ridho. Mas jangan bertingkah seperti itu, malu dilihat orang. Asma tersipu malu. Iya sudah Asma, setelah umroh kita ke Eropa ya, kita lanjutin honeymoon yang kedua. Ridho menarik-narik ujung himar putih Asma. Terus kerjaan Mas gimana? Tanya Asma. Tenang, ada Papa yang menghandle semuanya. Lagi pula Papa dan Mama ingin segera memiliki cucu, jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin. Ujar Ridho.
Terserah Mas saja. Asma tersenyum. Selepas melaksanakan umroh, mereka melanjutkan perjalanan ke Eropa. Mereka berhenti di Paris, lanjut ke negara kincir angin, Belanda. Setelah kedua negara itu, mereka akhirnya pulang kembali ke South Kalimantan. Penerbangan dilanjutkan kembali menuju negara asal mereka. Waktu berjalan begitu cepat dan mereka habiskan dengan rasa syukur yang berlipat. Mama Rani dan Papa Rudi tidak bisa menyambut kedatangan mereka di bandara karena sedang sibuk dengan urusan kantor. Kata Mama Rani setelah Asma dan Ridho sampai. Mereka akan menyiapkan sesuatu untuk menyambut kedatangan mereka berdua. Mobil Ridho melaju menyusuri perumahan elit di kota itu hingga akhirnya sampai di kediaman Tuan Muda Anggara. Sesampainya di rumah, Ridho memilih untuk duduk santai bersama kedua sahabatnya. Siapa lagi kalau bukan Rio dan Pras? Sementara Asma dan Mama Rani tengah sibuk menemui beberapa tamu yang sudah mulai berdatangan ke kediaman mereka. Kamu hebat sekali Ridho, sudah pergi Mekah. Aku saja tidak pernah memikirkan untuk pergi ke sana. Ujar Rio sembari menepuk pundak Ridho. Agamaku Islam bro, walaupun aku dulu nakal akhirnya kesampaian juga pergi ke Mekah. Aku merasa hatiku tenang dan damai ketika sedang menghadapi masalah, daripada aku pergi ke klub malam seperti dulu. Ucap Ridho dengan tatapan menerawang ke arah lantai yang ada di depannya. Aku bangga sekali denganmu Ridho. Hidupmu berubah drastis saat kamu menerima istrimu. Ujar Rio, tenang. Sewaktu aku merasa hidupku kosong, aku sempat minta ke Allah bahwa suatu saat nanti aku ingin berubah. Dan aku tidak menyangka, akan dipersatukan kembali dengan wanita yang selama ini aku cari. Bahkan aku sangat tidak menyangka, bahwa wanita yang selama ini aku cari adalah istriku sendiri, tepat di hadapanku, dan bertemu denganku setiap hari. Ucap Ridho, pelan. Ridho memandang Asma. Pandangan mereka saling beradu. Asma menunduk pelan, dan Ridho membalasnya dengan senyuman. Kamu dengan istrimu seperti orang pacaran saja, curi-curi pandang begitu. Gemes banget aku liatnya. Pras terkekeh geli. Apa-apaan sih kamu, makanya nikah sama. Supaya kamu bisa merasakan nikmat yang sesungguhnya. Ridho memukul lengan Pras. Ngomongin nikmat, kira-kira sudah berapa kali kamu main gituan sama istrimu? Ucap Rio belak-belakan sambil tertawa. Bukan nikmat yang itu maksudku, tapi nikmatnya membangun rumah tangga dan menjadi suami. Mesum banget otakmu. Terang Ridho, gregetan kepada sahabatnya itu. Gaya kamu, baru rukun dengan istrimu aja sudah bergaya. Celoteh Rio. Di tempat lain, Mama Rani menarik Asma ke ruangan yang agak sepi. Udah ada rasa belum, nak? Tanya Mama Rani sambil melirik perut Asma yang rata. Rasa apanya Ma? Asma nampak bingung. Kamu belum hamil, nak? Tanya Mama Rani lagi, dengan antusias. Mungkin belum waktunya Ma. Asma menggeleng. Wajah Mama Rani seketika berubah datar. Doakan ya Ma. Asma menggenggam erat tangan mertuanya. Mama akan berdoa lebih keras lagi agar cepat dikasih cucu sama Allah. Mama Rani mengangguk. Ia mengusap pucuk kepala Asma. Amin. Ridho tiba-tiba datang dan berada di belakang Asma. La mendekatkan kepalanya ke telinga Asma dan berbisik. Asma, kita ke kamar yuk. Asma membulatkan matanya dan tersenyum lebar kemudian dibalik cadarnya. Bisa-bisanya di tengah keramaian begini Ridho malah mengajaknya ke kamar. Banyak tamu Mas. Jawab Asma dengan berbisik. Tapi Mas lelah Asma temenin Mas ke kamar ya. Pinta Ridho. Ya sudah, sebentar ya Mas. Ujar Asma. Asma mendekati Mama Rani. La nampak berbisik dengan ibu mertuanya lalu dibalas beliau dengan sebuah anggukan.
Asma menatap Ridho dan mengangguk tanda setuju. Mereka melangkah pelan menuju kamar. Rasa lelah seolah sedang berkecimpung di dalam raga keduanya. Sesampainya di dalam kamar, bukannya tidur Ridho malah mengajak Asma mengobrol. "Mas mau bicara apa?" tanya Asma memulai percakapan di antara mereka ketika telah sampai di dalam kamar. "Terima kasih ya Asma, terima kasih untuk semuanya," ucap Ridho sembari menggenggam tangan Asma. Asma melepas cadarnya, ia hanya menanggapinya dengan sebuah senyuman tipis. Entah apa yang sedang dipikirkan Asma, ia nampak khawatir. Kemudian pikiran itu ia tepis, berdoa agar Allah selalu melindungi keluarganya. Malam itu, Asma dan Ridho sedang duduk di balkon kamar mereka. Mereka sedang menikmati suasana angin yang menyejukkan. "Mas, aku buatkan kopi ya?" tawar Asma. Dan dibalas anggukan oleh Ridho. Asma pergi ke dapur untuk membuatkan Ridho kopi. Tak lama kemudian, ia kembali ke kamar dengan membawa nampan yang berisi 2 cangkir kopi. Istri cantiknya Ridho sekarang sudah mulai aneh. Masa Mas disuruh minum 2 cangkir kopi sekaligus? Ridho heran melihat ada 2 cangkir di dalam nampan. "Cangkir yang satunya untukku, Mas." Asma tersenyum manis pada Ridho. "Sejak kapan kamu minum kopi?" Ridho melongo. "Sejak, entahlah Mas, hehe." Melihat kopi yang masih panas membuat Asma ingin segera menyeruputnya. "Apa jangan-jangan kamu?" Ridho menatap Asma dengan mata berbinar.